Baik, mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang merendahkan diri kepadamu ya Bapa, menaikkan puji, syukur, dan rasa terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari dari mulai pagi hingga pada malam ini. Kami sudah boleh menyelesaikan banyak hal sepanjang hari. Adapun yang tersisa, biarlah kiranya Tuhan tetap sertai kami untuk melanjutkannya di keesokan hari. Saat ini Tuhan, kami merindukan Roh Suci Tuhan hadir di tengah-tengah kami di saat kami menyediakan waktu bersama dengan Pendeta Samuel Subagio yang akan berbagi tentang firman Tuhan yang akan kami pelajari. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, meskipun kami berjauhan, biarlah hati kami tetap dekat, pikiran kami boleh disatukan melalui firman-Mu yang akan kami serap pada malam ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami dapat memahaminya ya Bapa, agar ini boleh menjadi asupan nutrisi bagi kehidupan kerohanian kami masing-masing. Kami manusia lemah dan penuh dengan keterbatasan. Dangkalnya pikiran kami, biarlah Engkau isi ya Bapa, melalui Roh Suci-Mu yang bersuara ke hati kami masing-masing. Sertai kami dan sertai juga teman-teman kami yang mungkin sementara masih belum bergabung. Biar akhirnya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus sempurnakan doa kami Bapa. Amin. Amin. Terima kasih sudah didahului dengan doa. Baik, izinkan pendeta juga untuk boleh share materi kita malam hari ini. Baik, baik. Eh, Judul atau topik pembahasan kita malam hari ini adalah mengenai tidak ada lagi penundaan waktu. Di pertemuan pertama kita sudah belajar ya mengenai em, dasar-dasar pemahaman tulisan-tulisan Roh Nubuat ya, bahwa kita yang sudah berdosa di mana manusia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah, dan Allah pun kesulitan untuk berkomunikasi dengan manusia karena dosa yang memisahkan, sehingga cara Allah untuk berkomunikasi dengan manusia adalah melalui Roh Nubuat, melalui para nabi yang disampaikan. Jadi pesan yang disampaikan Allah kepada manusia melalui nabi dan juga para rasul, itulah disebut dengan Roh Nubuat ya. Alkitab kita adalah disebut juga Roh Nubuat yang disebut dengan terang besar ya. Sementara tulisan Roh Nubuat atau tulisan Ellen G. White disebut dengan Roh Nubuat terang kecil ya, karena penulisnya hanya satu. Nah, sementara Alkitab terdiri dari banyak penulis ya. Dan mengapa Ellen G. White atau tulisan-tulisan Ellen G. White tidak dimasukkan di dalam penambahan Alkitab ya? Karena kanonisasi Alkitab sudah selesai ya. Sehingga bila mana gereja Advent menambahkan tulisan-tulisan Ellen G. White bagian daripada Alkitab, maka akan terjadi suatu masalah ya, tidak diterima dalam kanonisasi Alkitab ya. Jadi kita bersyukur karena Roh Nubuat tidak akan menggantikan posisi Alkitab, tetapi Roh Nubuat akan membantu kita mengerti Alkitab dengan jelas. Sehingga sekali lagi dasar yang kita mengerti adalah pesan Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, itulah disebut dengan Roh Nubuat. Baik,
Malam ini kita akan belajar mengenai tidak ada lagi penundaan, ya. Apa yang dimaksud dengan tidak ada lagi penundaan? Kita akan berfokus kepada kitab Wahyu pasal yang ke-10, ya. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-10, ya. Baik. Di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 kita dahului dulu. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Sekali lagi, malaikat yang kuat. Siapakah ini? Ya, nanti kita akan pelajari. Ciri-cirinya adalah malaikat ini berselubungkan awan. Satu. Dua, pelangi ada di atas kepalanya. Ya. Tiga, mukanya sama seperti matahari. Empat, kakinya bagaikan tiang api. Jadi jelas bahwa malaikat ini memiliki ciri-ciri, ada 4 hal yang akan kita pelajari. Jadi kitab Wahyu itu memiliki simbol dan lambang, ya. Ketika kita membaca kitab Wahyu pasal 10 ayat 1, ini adalah berbentuk lambang, ya, yang harus kita cari mengerti siapa itu malaikat yang kuat itu. Baik, yang pertama tadi adalah mengenai berselubungkan awan, ya. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan. Nah, siapa ini yang datang dengan awan-awan? Dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, tentu ini berbicara mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya. Kalau kita baca juga dalam kitab Kisah pasal 1, ketika orang-orang Galilea, murid-murid Yesus, menyaksikan akan kenaikan Yesus, ya, malaikat yang ada di sebelah mereka mengatakan, dia yang terangkat dengan awan-awan ini akan datang kembali dengan cara yang sama, ya. Jadi ini merujuk kepada Yesus, ya, yang berselubungkan awan ini. Berikutnya, yang berselubungkan awan, Wahyu 14 ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Jadi jelas kitab Wahyu menjelaskan tentang siapa ini yang berselubungkan awan, siapa ini malaikat yang kuat ini. Di dalam bahasa Inggris the mighty angel, ya. Siapa ini? Ya. Tetap Alkitab menjelaskan dirinya sendiri bahwa Yesus yang duduk di atas awan putih, ya. Selanjutnya, pelangi di atas kepala, ya. Dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 2 sampai 3, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, ya, kilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Nah, ini kembali kepada ditujukan tahta anak domba, yaitu seorang manusia, ya, yaitu Yesus. Jadi berselubungkan awan, ada pelangi di atas kepalanya, dan itu adalah Yesus, ya. Dan mukanya seperti matahari, ya. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 16, dikatakan demikian. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Perhatikan ini. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nah, wajahnya, ya, ini kembali merujuk kepada Yesus. Akan lebih jelas lagi kita akan baca ayatnya dalam Mazmur 84 ayat 11, ya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai.
Jadi Tuhan itu disamakan dengan matahari. Ya. Siapakah dia? Pengalaman di dalam Matius 17 ayat 2 yang disaksikan oleh ketiga murid Yesus, ya, ketika dia ada di gunung dan didatangi oleh Elia dan juga Musa untuk menguatkan Yesus. Lalu Yesus berubah rupa di hadapan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya. Jadi jelas malaikat yang kuat ini yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos di pasal yang ke-10 dalam kitab Wahyu itu adalah Yesus sendiri yang datang kepada Yohanes. Yesus datang bukan seperti pertama kali dia bertemu dengan Yohanes. Ya, dia menunjukkan kemahakuasaannya, kebesarannya di hadapan Yohanes. Ya. Lalu, ciri berikutnya adalah di dalam ayat tadi, kakinya bagaikan tiang api. Ya. Mari kita baca dalam ayat pasal 1 ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Ya. Jadi apa yang dilihat di pasal 1 oleh Yohanes itu juga yang dilihat oleh Yohanes di pasalnya yang ke-10. Ya. Bahkan kalau kita baca dalam Keluaran pasal 14 ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan. Ketika bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir menuju ke Kanaan, ya, hadirat Tuhan, ya, itu dinyatakan melalui tiang api. Jadi tiang api itu melambangkan bahwa Allah bersama-sama dengan dia. Ya. Tuhan yang ada di dalam tiang awan dan tiang api. Dan bahkan pengalaman Musa ketika dia dipanggil oleh Allah untuk pergi kembali ke Mesir, membebaskan bangsanya. Dia melihat semak yang menyala dengan api, namun semak itu tidak terbakar. Ya. Dan di sanalah Allah berbicara melalui api. Ya. Jadi api ini melambangkan adalah hadirat Tuhan sendiri. Yang digambarkan juga adalah Yesus sendiri. Ya. Jadi Wahyu pasal 10 ayat 1 jelas mengatakan, aku melihat seorang malaikat lain yang kuat, yang dilihat oleh Yohanes bukanlah malaikat biasa. Dia adalah Yesus sendiri. Bahkan di dalam pasalnya yang ke-12 disebut sebagai Mikael, ya. Mikael yang pemimpin perang, ya, pasukan malaikat-malaikat yang ada di surga. Jadi pemimpin pasukan yang ada di surga. Sama dengan apa yang dilihat oleh Yohanes di pasal yang ke-10 ini. Malaikat yang kuat, berselubungkan awan, ya. Awan dan api tadi melambangkan bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan sendiri melalui tiang awan dan tiang api. Itulah lambang kehadiran Tuhan. Ya, pelangi ada di atas kepalanya. Mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Kita sudah lihat tadi ciri-cirinya. Siapa malaikat ini? Dia adalah Yesus sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang ingin Yesus sampaikan kepada Yohanes? Yang tentunya itu pesan penting untuk Yohanes dan juga untuk kita. Nah, inilah kita akan pelajari dalam pertemuan ini pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada Yohanes. Dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 2, dikatakan dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Perhatikan, kitab yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ya. Jadi kedua kakinya, satu di darat atau di bumi, satu di air atau di laut. Ya. Akan kita pelajari nanti apa maksudnya ini. Ya.
Mari kita lihat dulu arti daripada sebuah kitab yang terbuka ini. Mungkin bisa dibantu pendeta untuk boleh bacakan di dalam Daniel pasal 12 ayat 4. Ada yang boleh volunteer untuk membantu membacakan? Karena pendeta di sini tidak berkhotbah, ya. Kita akan belajar bersama-sama. Sambil menunggu, saya bertanya dulu yang ada di WA Call, ada nomor baru, ini nomor siapa? Boleh tahu? Nomor Mbak Ari. Oh, Mbak Ari yang di Solo ya. Oke, selamat datang Mbak Ari. Selamat malam. Selamat bergabung di kelas pendalaman firman Tuhan. Oke, terima kasih. Ada yang boleh bantu bacakan Daniel 12 ayat 4? Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Ya, Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. ya. Kitab Daniel termeterai. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Karena Tuhan akan menambahkan atau memberikan pengetahuan kepada orang-orang di akhir zaman untuk mempelajari kitab Daniel. Nubuatan-nubuatan Daniel. Nah, jadi pesan dari kitab Daniel adalah berhubungan dengan kehidupan akhir zaman. Kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 5. Siapakah yang dapat membuka meterai itu? Ketika kitab Daniel dalam nubuatannya, ya, di dalam nubuatan kitab Daniel itu termeterai, tertutup. Lalu siapa yang punya kuasa untuk bisa membuka kitab-kitab atau gulungan-gulungan kitab yang termeterai itu? Silakan boleh dibantu untuk bacakan di dalam Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ada yang volunteer untuk bacakan? Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ya. Jadi dalam kitab Wahyu yang pada akhirnya Allah yang memeteraikan kitab Daniel sampai akhir zaman, ya. Maka dengan kuasa anak domba tadi, ya, singa dari suku Yehuda, ya, dari Daud dikatakan tadi, dialah yang pada akhirnya yang punya kuasa untuk membuka meterai itu. Dan kitab Wahyu adalah kitab terbuka hanya oleh karena kuasa anak domba. Nubuatan-nubuatan Daniel yang tadinya tertutup, ya, dikatakan oleh Yohanes, siapakah yang akan dapat membuka gulungan kitab ini yang termeterai itu? Dan salah satu dari tua-tua itu menghibur, ya, kepada Yohanes, ya, bahwa oleh kuasa anak domba dialah yang layak
untuk membuka meterai itu. Jadi di dalam kitab ini disebutkan tadi, di tangan malaikat itu ada gulungan kitab yang terbuka. Ya, ada gulungan kitab yang terbuka. Lalu apa arti kaki sebelah di laut dan kaki sebelah di bumi? Dalam Wahyu pasal 10 ayat 6 disebutkan, Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Jadi kita dapati dalam ayat ini, kaki yang ada di bumi dan kaki yang ada di laut itu melambangkan bahwa Dia yang punya kuasa, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Dialah pencipta, ya, pencipta laut dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya. Dialah penguasa itu sendiri, yaitu Yesus sendiri, yang adalah pencipta bumi, laut, dan segala isinya. Jadi, Wahyu pasal yang ke-10, ayatnya yang kedua tadi, jelas ya, yang menggambarkan bahwa ia memegang sebuah gulungan kitab yang terbuka, dan kakinya menginjak di laut, dan sebelahnya menginjak di atas bumi. Menunjukkan bahwa malaikat ini bukanlah malaikat sembarangan. Dia adalah yang punya kuasa, baik di bumi dan juga di laut. Karena laut dan bumi dengan segala isinya dijadikan oleh Dia. Ya. Lanjut. Wahyu pasal 10 ayat 3, malaikat itu berseru dengan suara nyaring. Ya. Malaikat itu berseru dengan suara nyaring. Yang disebutkan sendiri adalah Yesus berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Ya, baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia berseru dengan suara nyaring, ya, seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu mendengarkan suaranya. Ya. Jadi dengan seruan Yesus, ketujuh guru itu mendengarkan suaranya. Ya, mari kita lihat siapa itu yang digambarkan oleh singa yang mengaum ini. Dan apa itu tujuh guru? Dalam Wahyu pasal 5 ayat 5, tadi sudah dibacakan ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Jadi singa dari suku Yehuda ini melambangkan adalah Yesus sendiri, yaitu tunas Daud. Ya, dia berseru dengan suara nyaring, sehingga dengan seruannya ada kuasa membuka ketujuh meterai yang tadinya termeterai atau tersegel atau tertutup. Tetapi dengan seruan nyaring, apa dikatakan? Ketujuh guru itu terbuka. Ya. Jadi ketujuh gulungan kitab itu terbuka. Ya. Itulah gambaran dari singa dari suku Yehuda. Gambaran daripada Yesus sendiri. Suara nyaring. Ya. Di dalam kitab Wahyu terdapat 20 kali kata nyaring. Apa maksudnya ini? Ya. Di dalam kitab Wahyu, kesemuanya itu ketika kata nyaring disebutkan, itu memiliki arti mendesak, penting, keadaan genting yang harus disampaikan. Ketika Yesus berseru dengan suara nyaring, itu artinya pesan, pekabaran yang mau disampaikan itu sangat penting, sangat mendesak, dan di dalam keadaan yang genting. Sehingga Yohanes memberikan perhatian penuh kepada
pesan apa yang ingin Yesus sampaikan kepadanya dan juga kepada jemaatnya. Wahyu 10 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, berkata, tidak akan ada penundaan lagi. Nah, jadi karena pesan ini penting, karena pesan ini urgent, ya, maka dikatakan yang disampaikan oleh Yesus itu adalah tidak akan ada penundaan lagi. Ini berbicara masalah waktu, ya. Saya izin sebentar, Mae bisa dimatikan mikrofonnya, di mute, ya, supaya, ya, terima kasih. Jadi disebutkan ini berbicara masalah waktu, tidak akan ada penundaan lagi, ya. Karena begitu genting, begitu penting, dan begitu mendesaknya pesan ini, maka tidak ada lagi penundaan, ya. Harus disampaikan. Nah, berbicara tentang penggenapan Daniel, nubuatan Daniel 8 ayat 14. Berbicara mengenai apa yang dilihat oleh Daniel. Bagaimana bait suci itu akan disucikan atau akan ditabiskan, ya. Dikatakan sampai kapan itu bait suci itu dinodai, ya. Dan malaikat Gabriel mengatakan kepada Daniel, sampai lewat 2300 hari, petang dan pagi, ya. Sampai lewat itu. Nah, kita tidak akan membahas secara detail akan nubuatan ini karena pertemuan yang akan datang kita akan membahas khusus tentang nubuatan ini karena berkaitan dengan bagaimana roh nubuat itu menjadi sebuah pesan dari Tuhan untuk umat-umat Tuhan di zaman akhir, ya. Tetapi sebagai garis besar yang kita pelajari pada malam hari ini adalah inilah gambaran nubuatan yang sangat mendesak, ya, yang ingin Tuhan sampaikan, ya, sampai lewat perhitungan 2300 petang dan pagi. Oke, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya tentang detail dari perhitungan waktu ini, angka-angka ini, ya. Kita akan pelajari bersama-sama. Namun malam ini kita akan melihat pesan dari Tuhan, pesan dari Yesus kepada umatnya. Dalam Wahyu pasal yang 10 ayat 8 mengatakan demikian. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Ayat 9, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku, katanya, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu kitab itu akan terasa manis seperti madu. Ya. Jadi Yohanes, ya, diminta oleh Yesus untuk pergi dan mengambil kitab itu. Dan dikatakan, makanlah. Ya. Saat engkau makan gulungan kitab itu, perutmu akan terasa pahit, tetapi akan terasa manis ketika ada di mulutmu. Ya. Apa maksudnya ini? Manis di mulut, tetapi pahit di perut. Ya. Mari kita lanjutkan. Di dalam sejarah ada tokoh yang disebut dengan William Miller. Ya. Dia adalah pengkhotbah dari gereja Baptis. Awalnya dia mempelajari nubuatan-nubuatan dalam Alkitab dan ia menemukan bahwa Yesus akan datang secara nyata di awan-awan untuk memberikan keselamatan bagi orang saleh.
ketika William Miller mempelajari nubuatan tadi, nubuatan 2300 pertanyaan pagi dalam kitab Daniel, dia merasa bahwa apa yang dikatakan dalam kitab Daniel itu menubuatkan Yesus akan datang segera di awan-awan dan memberikan keselamatan bagi orang-orang saleh. Ya. Kemudian pergerakan pengajaran yang dilakukan oleh William Miller ini adalah pergerakan disebut dengan Advent. Umat-umat menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan orangnya disebut sebagai Adventis, ya, yang mengikuti pergerakan dan pengajaran dari William Miller ini. Mereka juga dikenal dengan sebutan pengikut Miller, ya, mengacu pada nama pemimpinnya yang menjelaskan arti pergerakan itu sendiri. Ya. Jadi ketika William Miller mempelajari nubuatan ini, dia punya keyakinan penuh bahwa Yesus waktunya sudah dekat untuk datang. Dan dia ajarkan itu. Itulah disebut dengan Advent atau Adventis. Ya. Adventist movement, pergerakan Advent, ya, di mana pekabaran William Miller pada waktu itu di Amerika Utara yang terus menyerukan akan nubuatan dari perhitungan nubuatan Daniel pasal 8-14 ini yang dijelaskan nanti dalam Daniel pasal 9. Ya. Dengan terperinci William Miller menghitung waktu-waktu atau angka-angka dalam nubuatan ini dengan tahun-tahun menggenapan nubuatan ini. Dan dia mendapati bahwa tidak ada lagi waktu penundaan. Ya. Waktunya segera datang. Ya. Tidak ada lagi waktu di mana umat-umat Tuhan tinggal lebih lama lagi di bumi ini. Ya. Oleh karena itu katakan tadi bahwa tidak ada lagi penundaan. Karena akhir daripada nubuatan ini yang dipahami oleh William Miller adalah pergerakan di mana waktu kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi, tidak akan tertunda lagi karena Yesus akan segera datang, ya. Karena Yesus akan segera datang, ya. Itulah yang dimengerti oleh William Miller. Itulah yang diajarkan oleh William Miller. Itulah yang diyakinkan oleh William Miller kepada pendengar-pendengarnya pada waktu itu. Ya. Dan pekabaran William Miller ini adalah pekabaran yang memberikan penuh harapan, penuh semangat bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Ya. Pekabaran William Miller memiliki sebuah dorongan rohani yang begitu menggembirakan, ya, karena tidak lama lagi, tidak ada penundaan waktu lagi, kedatangan Tuhan akan segera datang. Dan banyak orang pada waktu itu memiliki sebuah pengharapan penuh akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah kabar yang menggembirakan, kabar yang manis untuk didengar. Ya, ketika firman itu dicerna di dalam mulut, pekabaran itu sangat manis. Pekabaran itu sangat menyenangkan. Pekabaran itu sangat menguatkan. Dan pekabaran itu sangat memberikan pengharapan bagi mereka yang menantikan akan kedatangannya. Namun, ketika Miller dan pengikutnya menyatakan bahwa kedatangan Yesus kedua kali akan terjadi antara 21 Maret 1843 sampai 21 Maret 1844. Prediksi itu salah total. Dan kemudian disebut sebagai peristiwa kekecewaan pertama. Ya. Dan banyak yang meninggalkan pergerakan itu pada akhirnya. Namun Miller tidak menyerah. Mungkin ada yang salah dalam penghitungan waktunya. Dan dia hitung kembali dari nubuatan Daniel tadi. Yang didapati bahwa selanjutnya dalam penghitungan yang kedua, bahwa ditetapkan bukan di bulan Maret, tetapi di tanggal 22 Oktober. Di tahun yang sama, 1844. Dan banyak orang Advent yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali menjual harta benda mereka sebagai persiapan peristiwa itu. Ya. Setelah terjadi masa kekecewaan pertama, Miller kembali mengajarkan bahwa ada yang salah. Ini yang paling tepat.
penghitungannya tepat pada tanggal 22 Oktober 1844, di akhir penghitungan nubuatan 2300 petang dan pagi dalam kitab Daniel pasal 8 ayat 14. Dengan keyakinan bahwa Tuhan akan datang, ya, tanggal 22 Oktober 1844. Semakin mendekat pada hari yang ditentukan, semua umat percaya berdoa dan benar-benar kusuk menyelidiki hati untuk memastikan bahwa mereka telah membuang semua dosa dan meminta maaf kepada semua keluarga dan tetangga. Jadi mereka saling bermaaf-maafan, ya. Dan tentunya mereka di dalam doa benar-benar kusuk, ya. Dikatakan dengan hikmat mereka berkumpul dan menunggu kedatangan Yesus. Detik demi detik berlalu dengan syahdu dan penuh doa. Waktu 22 Oktober 1844 telah berlalu dan telah lewat. Apa yang terjadi? Dan mereka sangat kecewa. Waktu yang ditentukan telah berlalu dan Yesus tidak kunjung datang. Kebanyakan semua orang murtad dan mencibir para pendeta dan pelajar Alkitab, serta tidak mau lagi percaya kepada mereka. Jadi setelah mereka dengan syahdu, dengan kusuknya mereka menantikan kedatangan Tuhan, setelah mereka tinggalkan semuanya, setelah mereka jual apa yang mereka miliki karena tidak lama lagi Tuhan datang. Ya, buat apa itu harta di dunia ini? Kita akan ada harta surga yang disediakan oleh Bapa di surga, yang telah disiapkan oleh Yesus. Ya. Jadi waktu tanggal 22 Oktober, detik-detik telah berlalu dan tanggal itu telah lewat. Yang terjadi adalah kekecewaan yang besar yang terjadi di waktu itu. Dan apa dikatakan di dalam Wahyu pasal 10 ayat 10? Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ya. Inilah pekabaran tentang akhir nubuatan 2300 petang pagi yang dimengerti oleh William Miller tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu adalah pekabaran yang manis untuk didengar, memberikan pengharapan dan kekuatan bagi mereka yang percaya menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi setelah tanggal 22 Oktober itu berlalu, menjadi pahit pekabaran itu. Itulah disebut dengan the great disappointment. Ya. Masa kekecewaan yang besar terjadi di tanggal 22 Oktober 1844. Pekabaran itu adalah pekabaran yang sangat syahdu, sangat menyenangkan, manis sekali untuk diajarkan. Karena banyak orang yang pada akhirnya memiliki pengharapan, ya, untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi setelah pekabaran itu ditelan, ya, ke dalam perut, pekabaran itu mengecewakan, ya, karena Yesus yang diajarkan oleh William Miller akan datang di tanggal 22 Oktober 1844 itu tidak benar-benar datang, ya, tidak benar-benar datang. Di akhir nubuatan 2030 pagi, pekabaran yang manis di mulut, tetapi pekabaran juga yang pahit di perut, ya, yang sangat tidak mengenakan. Pada akhirnya banyak orang Kristen pada waktu itu tidak lagi percaya kepada firman Tuhan, meninggalkan imannya, ya, bahkan mereka ada juga yang menjadi ateis. Oleh karena apa? Pahitnya di perut tadi, ya, kekecewaan yang besar ini yang membuat mereka pada akhirnya menjadi kecewa dengan pekabaran yang disampaikan oleh William Miller, ya. Namun pada keesokan harinya ada yang bernama Hiram Edson, tanggal 23 Oktober 1844. Ya, ketika dia ada di kebun jagung, ya, Allah memperlihatkan kepada Hiram Edson
sebuah langit terbuka. Dia menyaksikan pelayanan imam besar masuk ke dalam bilik yang maha suci. Ya. Dan pada waktu itu, Hiram Ekson menerima pesan untuk menyampaikan pesan ini. Bahwa William Miller di dalam penghitungan waktu nubuatan Daniel di dalam pasal 8 ayat 14 berakhir di tanggal 22 Oktober 1844 itu tepat. Tetapi bukan bait suci yang ada di dunia ini yang dikuduskan atau ditabiskan, tetapi bait suci yang ada di surga, di mana pelayanan imam besar, yaitu Yesus sendiri, memasuki pelayanan sebagai imam besar di bilik yang maha suci yang ada di surga. Namun siapalah Hiram Edson ini? Karena pada waktu itu baru saja terjadi masa kekecewaan yang sangat hebat, sangat besar. Dan banyak orang nggak percaya akan firman Tuhan. Apa yang disampaikan kepada mereka? Dia merasa mungkin kurang percaya diri untuk kabar yang disampaikan. Karena baru saja kemarin itu terjadi masa kekecewaan yang sangat besar. Ya. Namun pada akhirnya ada beberapa orang yang masih setia, bukan hanya Hiram Edson. Ya. Di antaranya adalah Joseph Bates, James White, Ellen G. White, istri daripada James White, dan Hiram Edson itu sendiri, serta Frederick Witter dan S.W. Rhodes. Mereka ini setia mempelajari firman Tuhan. Kenapa sampai terjadi masa kekecewaan? Mereka menggali lagi firman Tuhan, mereka belajar lagi firman Tuhan. Sebagaimana Wahyu pasal 10 ayat 11 mengatakan, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi. Kepada siapa? Kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jadi tidak sampai di situ. Setelah masa kekecewaan, masih ada orang-orang yang punya keyakinan tidak ada yang salah dalam yang disampaikan oleh William Miller. Ya, mari kita gali kembali pelajaran ini. Nubuatan itu dipelajari kembali. Ya, dan Hiram Edson menyampaikan tentang pelayanan Allah di bilik yang maha kudus. Ya, di sanalah mereka mendalami. Dan ketika jumlah mereka ada Joseph Bates, ada James White, Ellen G. White, Hiram Edson, Frederick Witter, dan juga S.W. Rhodes. 6 orang ini tekun mempelajari firman Tuhan kembali, mempelajari kitab Daniel, nubuatan-nubuatan yang telah dipelajari sebelumnya oleh William Miller. Ya, dengan penuh doa, mereka meminta petunjuk kepada Tuhan. Tolong Tuhan, sampaikan pesanmu. Ya, dikatakan setelah itu ditambahkan lagi oleh G.H. Wagoner, G.N. Lowborough, dan juga G.N. Andrews yang misioner pertama dikirim ya keluar dari Amerika, dan juga Uriah Smith dan S.N. Haskell ya. Yang tadinya berjumlah 6, akhirnya kelompok itu semakin bertambah lagi ya. Yang lainnya dalam waktu 22 Oktober sudah terjadi kekecewaan besar. Mereka meninggalkan kebenaran itu. Tetapi dari 6 orang yang masih setia dan tekun ini, belajar firman Tuhan, berdoa. Belajar lagi, mendalami lagi, berdoa. Belajar lagi, berdoa. Ya, pada akhirnya Tuhan menyatakan penjelasan dari kitab Daniel pasal 8:14 itu, yaitu adalah pelayanan Yesus dari bilik yang suci yang ada di surga ke bilik yang maha suci yang ada di surga, bukan di bumi ini. Ya, William Miller di dalam penghitungan waktunya, nubuatan itu berakhir 22 Oktober 1844, itu sudah tepat, tetapi dia salah pengertian. Bukan Yesus yang datang ke dunia ini mentabiskan bait sucinya yang ada di bumi ini, melainkan Yesus itu sendiri yang pelayanannya berpindah sebagai imam besar yang ada di bilik yang maha kudus di surga. Dan itu dinyatakan kembali kepada hambanya Ellen G. White.
Oleh karena itu dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayat 11 tadi, engkau harus bernubuat lagi. Ya, pesannya engkau harus bernubuat lagi adalah ada pekabaran yang ingin disampaikan kepada bangsa-bangsa, kepada suku dan raja-raja tentang nubuatan-nubuatan di akhir zaman. Artinya nubuatan 2300 petang pagi akan berlanjut dengan nubuatan-nubuatan akhir zaman. Ya, karena itu adalah nubuatan penghitungan waktu yang terpanjang di dalam Alkitab. Tetapi setelah berakhir nubuatan 2300 petang pagi dalam kitab Daniel 8 ayat 14, tidak ada lagi perhitungan waktu di dalam Alkitab. Oleh karena itu dikatakan tadi, tidak ada lagi penundaan. Berseru dengan nyaring, artinya apa? Mendesak dan urgent. Karena itu adalah waktu di akhir daripada nubuatan 2300 petang dan pagi. Itulah kitab Wahyu pasal yang ke-10, ya, berbicara tentang nubuatan-nubuatan. Roh nubuat yang ditulis oleh hambanya Ellen G. White, ya, di mana Tuhan menggunakan Ellen G. White untuk menuliskan pesan-pesannya. Engkau harus bernubuat lagi di akhir zaman bagi semua bangsa, suku, bahasa, dan raja-raja. Ya, jadi nubuatan kitab Wahyu pasal 10 adalah berbicara mengenai umat-umat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di akhir zaman tentang bernubuat kembali. Itulah gereja masih Advent hari ketujuh. Kita akan pelajari nanti di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kenapa harus gereja masih Advent hari ketujuh? Ya, karena kita ketahui bersama di dalam Wahyu pasal 12 ayatnya yang ketujuh mengatakan bahwa ciri-ciri gereja yang benar adalah menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus, yaitu terang roh nubuat. Dan terang roh nubuat ini hanya dipercayakan oleh Tuhan kepada gereja masih Advent ke-7 melalui hambanya Ellen G. White. Jadi kita memiliki keyakinan bahwa gereja masih Advent ke-7 adalah gereja yang dipilih Allah untuk dipercayakan, yang kita pelajari pelajaran yang sebelumnya, pelajaran minggu lalu tentang karunia-karunia roh di dalam jemaatnya, yaitu karunia bernubuat, ya. Jadi Tuhan mempercayakan karunia nubuatan, karunia roh bernubuat di dalam jemaatnya untuk membangun, untuk melengkapi jemaatnya, untuk hidup lebih murni, untuk hidup lebih sempurna, tidak bercacat menjelang kedatangan Tuhan melalui tulisan-tulisan roh nubuat, ya. Itu mungkin yang pendeta bisa bagikan pada malam hari ini. Waktunya untuk sharing. Saya berikan kesempatan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali pendeta sampaikan bahwa pendeta tidak berkhotbah. Ya, kita berbagi informasi. Jikalau ada informasi tambahan yang pendeta mungkin belum juga dapatkan, Bapak Ibu Saudara semua sudah dapatkan, boleh dibagikan di sini. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, ya, silakan boleh ditanyakan di tempat ini. Monggo. Bapak Ibu yang ada di WA Call maupun yang ada di Zoom, apakah masih mengikuti akan pelajaran ini? Masih. Terima kasih, ya. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Terima kasih pekabarannya, Pendeta. Eh, saya ada sedikit pertanyaan yang mungkin datangnya karena memang masih belum terlalu banyak saya mengetahui. Tadi pendeta menyampaikan bagaimana sejarahnya kurang lebih di zaman kekecewaan tersebut, di tahun-tahun yang berat, di saat William Miller mengkoordinasi hal yang akhirnya tadinya adalah harapan buat mereka, tapi ternyata berakhir dengan kekecewaan.
Waktu itu gereja Advent kita belum ada ya, Pak Pen? Belum Ya, lahir ya? terima kasih. Ya, pada waktu itu memang gereja Advent belum lahir. Ya, belum lahir. Jadi spirit daripada gereja Advent sudah ada di sana melalui keenam pionir gereja yang disebutkan tadi, ya. Ditambah dengan beberapa orang pada akhirnya yang terus mempelajari kebenaran nubuatan-nubuatan Daniel tadi, ya. Berarti mereka itu sebenarnya aliran apa? Baik. Terima kasih. Mereka masih berasal dari berbagai gereja. Ada yang dari Metodis, ada yang dari Baptis, ya, dan ada juga yang dari Presbyterian, ya. Jadi belum ada gereja Advent pada waktu itu. Ya, nanti setelah mereka berkumpul, terbentuk kelompok yang lebih besar lagi, maka perlunya suatu organisasi di dalam kelompok ini. Sehingga mereka tidak disebut sebagai sempalan atau aliran-aliran yang liar, ya. Maka pada tahun 1863 barulah gereja itu diresmikan secara organisasi menjadi gereja Masehi Advent hari ketujuh, ya. Itu pada tahun 1863, ya, setelah masa kekecewaan. Dan untuk membentuk nama gereja Masehi ke-7 pun itu membutuhkan diskusi yang cukup panjang juga, ya. Sehingga lahirlah nama Seven Day Adventist Church. Karena setelah pekabaran kecewaan itu ada yang dari Joseph Beach yang mengajarkan tentang kebenaran Sabat, ya. Yang tadinya mereka semua ini berasal dari gereja yang beribadah pada hari Minggu, ya. Tapi dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Joseph Beach, ya, dan Ellen G. White diberikan terang oleh Tuhan ketika dia melihat 10 hukum Tuhan, dan hukum keempat eh, bercahaya lebih terang dari hukum lainnya, dan dia menyatakan bahwa pekabaran Joseph Smith adalah pekabaran yang benar, ya. Pada akhirnya mereka mulai menyucikan hari Sabat, ya, menyucikan hari Sabat, ya. Disitulah Berarti pada akhir, urut-urutannya hari kekecewaan dulu, tahun ya. kekecewaan dulu, baru lahirnya gereja Advent, baru kemudian munculnya Ellen White. Gitu ya urut-urutannya. Ellen juga sudah ada pada waktu masa kekecewaan, ya. Sehingga pada waktu itu setelah masa kekecewaan, ya, Tuhan tambahkan kepada Ellen G. White untuk bernubuat lagi, ya. Tadi perintahnya dalam Wahyu pasal 10 ayat 11, engkau harus bernubuat lagi, ya. Jadi pada waktu sudah ada Ellen G. White, ya, yang menerima terang yang Tuhan sampaikan kepada Hiram Edson, namun Hiram Edson merasa mungkin eh, apa ya, setelah masa kecewaan, ya, akhirnya Tuhan gunakan Ellen G. White untuk meneruskan pesan ini. Berarti bisa dibilang ketika masa-masa itu kayak kayak seperti kayak kacau gitu ya. Karena saya pernah nonton nonton filmnya, Ya, kayak dikejar-kejar, kayak terus tiba-tiba ini seperti apa ya? eh Kayak kacau balau ya Pak Ben ya. Mungkin karena masih belum terstruktur, nggak kayak sekarang kita tahu bergereja mau di mana, lalu gereja juga mengatur jalannya pembelajaran seperti ini, dan kita itu kayak dibimbing, digiring, sehingga nggak nyari-nyari sendiri. Si A bilang gini, si B bilang gini. Di film itu seperti itu, nanti tiba-tiba muncul nunjukin ini ya ayatnya begini. Jadi kayak asumsi-asumsi, terus ada lagi yang diwahyukan. Seperti itu ya keadaannya waktu itu kayaknya ya, ya. benar. Setelah masa kecewaan memang karena belum ada organisasi, ya, seperti itu kondisinya, ya. Oleh karena itu Tuhan memberikan terang kepada Ellen G. White untuk berorganisasi, ya. Jadi penunjukan dari Tuhan juga bagaimana membentuk sebuah organisasi itu, ya.
Oke, terima kasih Pak Pen. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dan tambahannya, Ibu Novi. Apakah masih ada lagi yang ingin menambahkan? Selamat malam Pak Ben dan semua. Selamat malam, Ibu Ketua. Saya mau tanya sedikit. Ya, suaranya terputus-putus, Ibu Ketua. Mohon maaf, di tempat kami sudah Terdengar? terputus. Apakah hanya di tempat saya atau? Mungkin headsetnya Tante Lin. Coba nggak pakai headset. Di sini juga putus-putus. Ya, Terputus-putus Tante Lin. Iya, putus-putus suaranya. Masih terputus-putus Tante Lin. mungkin bisa diwakili oleh Ibu Ririn. Tante Lin Enggak, pendeta. saja karena pengen mau dengar tapi putus-putus suaranya, enggak kedengaran. Tante Lin malah jadi freeze. Satu lagi Pak Pen, sambil Silakan. menunggu Tante Lin. Ya, silakan. Eh, berarti lahirnya gereja Advent itu masih orang-orang yang kecewa tadi ya Pak Pen. Mungkin Tuh. sebagian orang yang kecewa itu ada yang pergi kali ya, karena Oke. udah jual-jual harta, akhirnya yang udah kemana kali. Tapi sisa-sisanya itu ya yang bikin gereja Advent ini jadinya. Begitu ya lahirnya. Ya, betul sekali, Ibu Novi. Eh, Memang dari mereka yang kecewa ini masih ada yang setia. Ya. Sebagian dari mereka juga sudah ada yang murtad ataupun sudah ateis, tidak lagi percaya dengan pengajaran firman Tuhan. Tetapi masih ada yang setia tadi, yang nama-nama yang sudah pendeta sebutkan tadi. Ya, dari mereka yang kecewa inilah yang terus belajar, ya, yang terus tekun di dalam doa, dan mereka menerima petunjuk tentang nubuatan tadi, nubuatan Daniel di akhir perhitungan tahun nubuatan 2300 pekanan pagi. Oke Pak Pen, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sepertinya Ibu Ketua kita belum join karena gangguan jaringan barangkali di tempatnya. Ya, apakah masih ada lagi tambahan pertanyaan? Ini silakan Ibu Ningsi sudah mengaktifkan mic-nya. Apakah ada pertanyaan? Enggak, saya cuma sampaikan sudah cukup aja karena waktunya udah malam. Saya ya minggu depan aja saya siapkan pertanyaan. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Ibu Ningsi. Ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan bisa menyusul kalau dia sudah join lagi ya. Baik, kesimpulannya yang kita pelajari di sini adalah Wahyu 10 ayat 11. Tadi sudah dibacakan bahwa engkau harus bernubuat lagi. Ini suatu pesan yang disampaikan oleh Yesus sendiri
kepada Yohanes, ya, yang di dalam pengertian adalah di generasi pada saat mereka sudah makan pekabaran di mulut itu rasa manis, ya, dan pada akhirnya mereka kecewa dengan apa yang mereka dengar tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi pesan Tuhan kepada mereka adalah engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, dan bahasa dan raja. Oke, saya lihat di sini Ibu Ketua sudah join lagi. Silahkan sebelum kita simpulkan. Maaf Pak Pen, saya mau tanya, apa namanya, kan itu Hiram Edson itu dia kan kan di Padang, gitu. Terdengar nggak? Masih meresap di sini sampai di sini. Saya kurang tahu tempat lain. Pakai video deh, coba ya. Putus kah? Masih berputus ke Ibu Ketua. Ya sudah, enggak usah kalau gitu Pak Pen. Saya tanya nanti di gereja aja kalau gitu. Nah, ini sudah bagus ini. Silakan lanjut aja. Jelas Tante Lin Oke. sekarang. Jangan pakai video, pakai ini aja. Silakan. Dan itu Hiram Edson itu dia akan melihat penglihatan ketika dia ada di ini di Padang ya, Di kebun jagung ya. di kebun jagung ya, di kebun jagung, di kebun lah. Nah, bagaimana bisa meyakinkan bahwa penglihatannya itu betul ya, ditunjang dengan apa? Biasanya kan kita suka ada tulisan-tulisan Nyonya White ya, tapi pada waktu itu kan belum ada kan Nyonya White itu dapat apa namanya penglihatan. Dan yang dapat duluan ini Hiram Edson. Nah, kira-kira ada artikel atau apa tulisan-tulisan yang meyakinkan gitu supaya bahwa enggak cuma asal dia ngomong, saya lihat di kebun jagung seperti ini, tapi ada sesuatu yang menunjang sehingga membuat orang itu percaya, karena kita mungkin kita mau yakinkan ke orang lain ya, khususnya ke yang non Advent itu Pak Ben. Pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya, benar sekali Ibu Ketua. Kalau kita ingat tadi bahwa Hiram Edson adalah salah satu orang yang masih setia di antara 6 orang yang terus belajar firman Tuhan. Tentunya karena baru saja terjadi masa kecewaan, perlu diuji juga dari Alkitab tentunya ya. Jadi kelompok ini terus menguji atau terus belajar apakah benar yang disampaikan Hiram Edson sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena mereka tidak mau terjadi kesalahan lagi. Mereka tidak mau terjadi kekecewaan kembali dengan apa yang disampaikan oleh Hiram Edson. Karena itu Hiram Edson merasa perlu berhati-hati untuk menyampaikan hal ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, apa dasarnya? Ya tentunya dasarnya firman Tuhan. Ya, mereka kembali belajar lagi apakah benar dasarnya itu dari firman Tuhan, dan juga mereka terus berdoa meminta petunjuk dari Tuhan. Apakah benar itu berbicara tentang pelayanan Yesus yang ada di Bilik yang Maha Kudus ya. Mereka terus bertekun di dalam doa. Sungguh-sungguh mereka berdoa. Jangan mereka salah di dalam menyampaikan pesan ini nantinya. Dan disebut sebagai orang-orang yang salah di dalam menginterpretasikan Alkitab ya. Dan itulah jawaban Tuhan. Tuhan berbicara kembali kepada Ellen G. White ya. Tuhan berbicara kembali kepada Ellen G. White tentang apa yang pelayanan Yesus di Bilik yang Maha Kudus itu. Ya, jadi dari sinilah apa yang dilihat oleh Hiram Edson pada akhirnya pesan yang sama juga yang disampaikan oleh Tuhan kepada Ellen G. White untuk menuliskan tentang pekabaran bait suci, pelayanan Yesus yang ada di surga. Ya, situlah mereka mulai meyakini ya. Jadi Hiram Edson menerima, tapi terus digali, pelajari, penuh doa dengan kusuk dan terus belajar, dan itu benar ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Barulah pekabaran itu diteguhkan oleh Ellen G. White.
Ya, seperti tadi katakan, engkau harus bernubuat lagi. Ya, gereja ini tidak boleh berhenti dengan masa kekecewaan itu, karena dengan pahitnya di perut, ya, tidak boleh berhenti sampai di situ. Nubuatan itu harus berjalan terus. Engkau harus kembali bernubuat, ya. Engkau harus bernubuat. Setelah the great, ya, disappointment, setelah masa kecewaan besar itu 1844, ya, di mana mereka tahu bahwa terjadi suatu masa yang pahit bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetap Tuhan mengatakan kepada mereka, engkau harus bernubuat lagi. Engkau dipilih untuk bernubuat, ya. Dan itulah Wahyu pasal 14 ayat 6, ya, yang diserukan oleh malaikat yang pertama, ya. Di tengah-tengah langit ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di bumi, kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ya, itulah pekabaran 3 malaikat, nubuatan untuk disampaikan kepada dunia ini. Ya, pesan Tuhan yang untuk disampaikan kepada dunia ini. Itulah nubuatan. Injil kekal yang harus diberitakan kepada semua yang diam di atas muka bumi ini. Ya, itulah perintah tentang bernubuat lagi. Ya, perintah untuk kita semua yang ada di gereja ini untuk terus bernubuat, ya, karena pekerjaan Tuhan belum selesai. Ya, Kisah pasal 1:8, ketika kamu menerima kuasa, yaitu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Ya, ingat tadi, roh nubuat adalah kesaksian Yesus. Ya, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan bernubuat di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi kita semua telah dipilih oleh Tuhan untuk bernubuat. Ya, untuk menyaksikan tentang Kristus. Ya, bahwa kasih Tuhan kepada dunia ini. Engkau bernubuat untuk Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini adalah perintah, pesan Tuhan oleh Tuhan sendiri yang disampaikan dalam Wahyu pasal 10 ayat 11. Kamu harus bernubuat lagi. Setelah engkau menerima Roh Kudus, ya, kamu akan bersaksi. Kamu akan bernubuat, ya. Dan yang terakhir, yaitu Ibrani 10 ayat 37 sampai 38. Sebab bahkan sedikit waktu lagi, dan ia, yaitu Yesus, akan datang. Sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya, tanpa penundaan waktu lagi. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudaraku, pesan yang penting yang ingin kita harus mengerti pada malam hari ini adalah kita adalah orang-orang benar yang hidup oleh karena iman. Kita sudah berada dalam gereja yang benar, gereja Masih Advent hari ke-7. Karena ini genting, tinggal sedikit lagi, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Yesus akan datang dan tidak ada penundaan waktu lagi. Kita yang hidup oleh iman dikatakan apa? Jangan pernah mengundurkan diri dari gereja Masih Advent hari ke-7 ini. Jika engkau mengundurkan diri, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Aku tidak berkenan kepadanya. Kasih Tuhan kepada kita semua melalui gereja yang dinubuatkan oleh Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dipanggil untuk bernubuat. Kita hidup oleh iman di dalam waktu yang tidak ditunda lagi oleh Tuhan baik kedatangannya. Janganlah kita mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari panggilan kita dalam pelayanan. Mengundurkan diri dari kita terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Jikalau kita mengundurkan diri dari pelayanan-pelayanan, bahkan dalam gereja ini sendiri, Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, aku tidak berkenan kepadanya. Janganlah pada akhirnya kita ditolak oleh Tuhan karena kita sudah mengundurkan diri dari gereja ini. Seberapa bagus pun pekabaran yang engkau sampaikan kepada dunia ini, kalau engkau di luar gereja Masih Advent ke-7, apa dikatakan? Allah tidak berkenan dengan hal itu. Karena Tuhan telah memilih gereja ini
Tuhan telah memilih akan karunia nubuatan ini kepada gerejanya, yaitu gereja Masih ke-7. Semoga kita menjadi orang-orang yang hidup oleh iman, yang tetap setia, yang tidak mengundurkan diri di dalam segala hal, terlebih dalam panggilan pelayanan kita kepada Tuhan, di dalam bernubuat kembali kepada dunia ini. Dan Tuhan akan berkenan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan tetap setia selalu di dalam menjadi umat-umat Tuhan yang selalu bernubuat. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati. Amin. Terima Ya. kasih, Pak Ben. Tuhan Baik, berkati. terima kasih. Ya, kita akan berdoa dan terima kasih untuk kehadiran kita, Bapak Ibu Saudara semuanya pada malam hari ini, baik yang ada di WA Call maupun yang ada di Zoom. Ya, ini adalah pertemuan kedua dari pelajaran-pelajaran memahami tulisan-tulisan Roh Nubuat, ya, supaya kita juga boleh mengerti akan maksud Tuhan, kenapa ada Roh Nubuat dan bagaimana Roh Nubuat itu disampaikan. Ya, baik, kita mohon kesediaan dari salah satu peserta kita pada malam hari ini untuk boleh berdoa. Mohon kesediaan dari Bapak Robert. Apakah boleh Bapak Robert untuk kita Baik, siap. share kita dengan doa? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk belajar pada malam hari ini. Kami sudah memulai di pertemuan kedua untuk belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu Roh Nubuat, yang kami percaya adalah kesaksian Yesus yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Nyonya White. Tuhan, kami banyak keterbatasan dalam kemampuan kami berpikir, dalam kemampuan kami dalam memahami, namun kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk memahami kebenaran-kebenaran yang kami akan pelajari di waktu-waktu berikutnya. Tuhan, kami memohon dengan sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya kami dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati mau menerima setiap kebenaran yang akan kami pelajari. Jangan Kau biarkan Tuhan hati kami menjadi keras terhadap setiap kebenaran yang akan kami pelajari. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk pelajaran malam hari ini. Kami telah mengawalinya, biarlah di waktu-waktu berikutnya kami boleh belajar lebih tekun lagi dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang rindu untuk mau bergabung bersama-sama. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran-Mu adalah keselamatan bagi kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami dan ketidaklayakan kami. Sertai kami Tuhan di sisa malam hari ini ketika kami masing-masing beristirahat di rumah kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, Amin. Terima jika kasih. berkenan kita boleh open cam sebentar. Baik, terima kasih. Terima kasih yang sudah open cam. Oke. Baik. Si Rini itu tidak belajar itu dia, wajahnya mengantuk. Baik ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih.